Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ujian tertutup disertasi atas nama Maryam Nasution NIM 14169017 jurusan Ilmu Pendidikan Konsentrasi Pendidikan MIPA. Sholawat serta salam kita sampaikan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati yaitu Bapak Profesor Dr. Ganepri PhD, Ibu Profesor Dr. Yeni Rozimela MED PhD, Bapak Profesor Dr. Atmazaki MPD, Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSI, Bapak Profesor Dr. Imade Arnawa MSI, Bapak Profesor Dr. Ali Amran MA PhD, Bapak Dr. Edwin Musdi MPD, Bapak Profesor Dr. Herman Nirwana MPD, Bapak Profesor Dr. Sahat Saragi MPD. Pada kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan isi disertasi saya yang berjudul yaitu pengembangan model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward untuk meningkatkan pemahaman konsep serta pemecahan masalah aljabar linear elementer di IAIN Padang Sidempuan. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah seperti diketahui bersama bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, kita sebagai pendidik maupun sebagai pengajar sekaligus dosen harus dapat memilih ataupun memberikan model-model pembelajaran ataupun metode-metode pembelajaran yang dapat mengaktifkan proses berpikir mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat berpikir secara analisis, kritis, dan sistematis. Di samping itu, seorang dosen ataupun seorang pendidik harus mampu juga mengembangkan motivasi ataupun dorongan baik di secara intrinsik maupun ekstrinsik. Dan nantinya mahasiswa akan dapat yaitu melakukan proses pembelajaran dengan kesadarannya sendiri. Oleh sebab itu, pendidik ataupun pengajar dituntut untuk memberikan yang terbaik agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Untuk peningkatan pendidikan tersebut tentu seorang pendidik ataupun seorang dosen yaitu mengalami kesulitan-kesulitan ataupun kendala-kendala. Dan untuk itu dari hasil wawancara yang saya temukan di lapangan bahwa ada kendala-kendala ataupun masalah-masalah yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Yang pertama yaitu pembelajaran yang dilakukan masih bersifat teacher center. Ini artinya pembelajaran yang dilakukan selama ini masih didominasi oleh dosen tersebut, sedangkan mahasiswa hanya bersifat menyelenggarakan perintah daripada dosen tersebut. Yang kedua, kemudian pemahaman konsep dan pemecahan masalah mahasiswa tentang aljabar linear belum mencapai maksimal. Ini dilihat dari data 3 tahun terakhir mulai tahun 2015 sampai tahun 2017. Selanjutnya, yang ketiga, secara teori, adanya gaps penerapan model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran dirancang dengan berfokuskan pada masalah yang dibicarakan saja, sehingga mahasiswa hanya mendapatkan pengetahuan, memecahkan masalah, dan serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Selanjutnya, latar belakang berikutnya yaitu pembelajaran yang dikemas hanya memberikan hubungan dua arah, yaitu stimulus dan respon tanpa memperhatikan rasa kepuasan daripada pembelajaran tersebut. Oleh sebab itu, pembelajaran dilakukan selama ini merupakan pembelajaran stimulus respon kurang dapat mendorong pembinaan perilaku yang produktif. Berikutnya yaitu buku sumber yang tersedia sebagai bahan referensi kurang lengkap. Nah,
Selanjutnya adapun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah karakteristik pengembangan model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward? Yang kedua, bagaimanakah gambaran validitas, praktikalitas, dan efektivitas pengembangan model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward? Adapun tujuan penelitian, yang pertama mendeskripsikan karakteristik pengembangan model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward. Yang kedua, mendeskripsikan gambaran validitas, praktikalitas, dan efektivitas model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward. Adapun landasan teori yang dibangun dalam penelitian ini adalah yang pertama, belajar dan pembelajaran di perguruan tinggi. Yang kedua, filsafat pembelajaran matematika. Yang ketiga, minat belajar. 4, sikap belajar. 5, kemampuan pemahaman konsep. 6, kemampuan pemecahan masalah. 7, model pembelajaran. 8, model pembelajaran berbasis masalah. 9, model pembelajaran konvensional. 10, model pembelajaran dan pemberian reward. Yaitu berikutnya yang ke-11, pemberian reward dalam pembelajaran. Penelitian relevan yang pertama yaitu Sektino pada tahun 2016 menyatakan bahwa model PBL dapat menciptakan lingkungan yang mendorong secara optimal. Yang kedua, Strobel pada tahun 2019 menyatakan bahwa PBL unggul ketika retensi jangka panjang, pengembangan keterampilan dan kepuasan mahasiswa dan pendidik. Sementara pendekatan tradisional yang lebih efektif untuk retensi jangka panjang yang diukur dengan ujian papan standar. Yang ketiga, yaitu Rockhart dan kawan-kawan pada tahun 2015 menyatakan bahwa PBL merupakan permainan berbasis masalah dalam pendidikan, mampu memberikan lingkungan yang menyenangkan dan memotivasi untuk mengajar dan belajar pada mata pelajaran tertentu. Adapun teknik dan instrumen pengumpulan data, itu teknik pengumpulan data yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga studi dokumentasi, 4 angket, kelima tes. Sedangkan instrumen pengumpulan data pedoman wawancara, yang kedua lembar observasi, ketiga panduan studi dokumentasi, 4 angket, 5 lembar validasi, 6 lembar soal tes. Ini semuanya yaitu setelah dicari nilai validasinya itu berada pada taraf valid dan sangat valid. Sedangkan nilai ICC-nya berada pada taraf baik dan baik sekali. Adapun teknik analisis data yang pertama yaitu statistik deskriptif, ini menunjukkan yaitu statistik yang mendeskripsikan secara kualitatif. Sedangkan statistik inferensial ini merupakan statistik yang menggambarkan berupa perhitungan-perhitungan dengan berupa data angka. Analisis data di sini yaitu ada 3 bagian. Yang pertama preliminary phase atau studi pendahuluan, yaitu di sini melakukan uji validitas, kemudian yang kedua uji reliabilitas, kemudian yang ketiga nilai ICC. Sedangkan pada tahap prototyping phase ini melakukan uji praktikalitas. Sedangkan pada tahap assessment phase ini melakukan uji efektivitas produk. Sedangkan uji efektivitas produk ini dilihat ataupun dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu tes, yang kedua dengan non-tes. Sedangkan tes ini melihat ataupun mengukur daripada kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian sebelum tes ini diberikan kepada mahasiswa, maka terlebih dahulu dilakukan uji kevalitan item soal, kemudian uji tingkat kesukaran, kemudian uji daya beda, kemudian uji reliabilitas. Sedangkan alat ukur non-tes untuk mengukur sikap dan minat belajar. Sikap dan minat belajar ini kemudian diuji pada tahap validitas butir item, kemudian yang kedua itu uji tahap reliabilitas.
Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini yang pertama yaitu jenis penelitiannya yaitu Research and Development atau dikatakan R&D menggunakan model PLOM pada tahun 2013. Sedangkan tempat dan waktu penelitian yaitu di IAIN Padang Sidempuan pada tahun ajaran 2017-2018. Subjek penelitian adalah dosen dan mahasiswa yang berada di kampus IAIN Padang Sidempuan. Sedangkan evaluasi penelitian yang dilakukan adalah evaluasi formatif TESMER yang evaluasi formatif atau pada tahun 1995. Sedangkan objek penelitian yaitu model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward atau disingkat dengan MP, BM, dan R. Selanjutnya yaitu hasil preliminary research. Yang pertama hasil analisis kebutuhan, ini berdasarkan diambil dari hasil analisis wawancara terhadap 2 orang dosen. Bahwa 2 orang dosen menyatakan, yaitu belum pernah menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward. Model pembelajaran yang digunakan yaitu bentuk diskusi kelompok, belajar secara mandiri, dan pemberian tugas dan metode ekspositori. Perangkat yang ada belum maksimal dalam mendukung peningkatan kemampuan matematis mahasiswa. Kegiatan belajar mengajar lebih cenderung kepada teacher center. Sedangkan hasil preliminary research untuk analisis konsep yaitu yang pertama persamaan linear yaitu membahas tentang eliminasi Gauss, kemudian eliminasi Gauss-Jordan, selanjutnya yaitu persamaan linear homogen. Sedangkan materi matriks yaitu membahas jenis-jenis matrik, kemudian penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pemangkatan. Kemudian selanjutnya yaitu materi untuk determinan. Seterusnya yaitu hasil preliminary research yaitu untuk hasil wawancara dengan mahasiswa. Bahwa mahasiswa menyatakan dalam proses pembelajaran mahasiswa sebagai penyimak dan pendengar atau dikatakan aktivitas rendah. Buku teks yang dipakai banyak berisikan konsep-konsep, teorema-teorema, dan penjabaran yang terlalu padat sehingga susah dipahami. Perangkat yang ada belum maksimal dalam mendukung peningkatan kemampuan mahasiswa. Mahasiswa berharap agar ada lembar kerja atau buku panduan yang memuat materi-materi yang sudah dipahami dan penjabaran konsep yang ringkas. Seterusnya hasil preliminary research yaitu hasil analisis kurikulum. Terdapat di sini beberapa pernyataan bahwa susunan materi yang disuguhkan terlalu banyak sehingga tidak sesuai dengan waktu yang tersedia. Konsep-konsep materi banyak bersifat abstrak. Silabus yang menjadi rambu-rambu dalam pembuatan rencana perkuliahan semester atau RPS dituangkan dalam satuan acara perkuliahan atau disingkat dengan SAP. Adapun hasil perancangan produk awal atau prototipe pertama itu dikatakan model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward yang terdiri dari yang pertama sintak. Sintak yaitu yang pertama merumuskan masalah dan pemberian reward, yang kedua menganalisis masalah dan reward, yang ketiga mengajukan hipotesis dan reward, yang keempat mengumpulkan data dan pemberian reward, 5 menguji hipotesis dan pemberian reward, 6 memberi kesimpulan dan pemberian reward. Sedangkan sintak yang pertama sampai dengan ketiga ini merupakan pemberian rewardnya berbentuk yaitu non-verbal. Sedangkan sintak 4 sampai 6 diberikan pemberian reward dalam bentuk verbal. Selanjutnya sistem sosial yaitu adanya kerjasama interaksi multi arah. Kemudian sistem pendukung yaitu RPS, SAP, buku dosen, LKM, aljabar linear elementer, kemudian alat evaluasi. Sedangkan dampak instruksional itu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika mahasiswa, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika mahasiswa. Sedangkan dampak pengiringnya yaitu meningkatkan sikap, meningkatkan minat. Dan seterusnya prinsip reaksi adalah student center, di mana di sana berpikir kritis, logis, dan kreatif. Adapun
produk yang dihasilkan yaitu berupa buku panduan dosen, sedangkan buku panduan dosen itu terdiri dari silabus, kemudian RPS, kemudian SAP, kemudian rubrik penilaian. Silabus atau RPS itu berisikan identitas mata kuliah, manfaat mata kuliah, deskripsi mata kuliah, dan kompetensi yang akan dicapai. Sedangkan SAP berisikan langkah-langkah pembelajaran, contoh soal, tugas kelompok baik secara mandiri maupun secara tim. Selanjutnya produk berikutnya yaitu berupa lembar kerja mahasiswa atau disingkat dengan LKM. LKM ini berisikan materi pembelajaran, tugas soal-soal kelompok dan individu terbimbing. Selanjutnya lembar penilaian. Adapun yang kedua hasil self evaluation terhadap prototipe pertama yaitu RPS. Yang dievaluasi yaitu yang pertama RPS atau rencana pembelajaran semester, maka didapatkan rata-ratanya 0,75 dapat dikategorikan yaitu tinggi. Yang kedua SAP atau satuan acara perkuliahan, rata-ratanya 0,80 mempunyai kategori tinggi. Sedangkan yang ketiga buku model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward mempunyai rata-rata 0,78 dikategorikan tinggi. Yang keempat, LKM atau lembar kerja mahasiswa mempunyai rata-rata 0,78 dikategorikan tinggi. Sedangkan kelima, buku dosen dikategorikan 0,83 dikategorikan sangat tinggi. Yang keenam, yaitu angket sikap mahasiswa dengan rata-rata 0,80 dikategorikan tinggi. Sedangkan yang ketujuh, angket minat mahasiswa mempunyai rata-rata 0,78 dikategorikan tinggi. Yang kedua, hasil develop atau prototype phase. Ini diambil dari hasil evaluasi formatif atau expert review. Yang dievaluasi yang pertama yaitu RPS atau rencana pembelajaran semester. Jumlah validator di sini ada 6 orang. Kemudian hasil perhitungan daripada perhitungan validatornya itu terdapat rata-rata di sini 0,76 mempunyai kategori tinggi. Yang kedua SAP atau satuan acara perkuliahan mempunyai rata-rata 0,76 dikategorikan tinggi. Yang ketiga buku model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward mempunyai rata-rata 0,76 dikategorikan tinggi. 4 LKM atau lembar kerja mahasiswa mempunyai rata-rata 0,77 dikategorikan tinggi. Sedangkan yang kelima buku dosen yaitu mempunyai rata-rata 0,76 dikategorikan tinggi. Produk untuk hasil develop atau prototype phase untuk evaluasi formatif atau dikatakan one-to-one yaitu mempunyai rata-rata 0,78 dikategorikan tinggi. Sedangkan hasil evaluasi formatif atau small group evaluation dikategorikan sangat tinggi mempunyai rata-rata 0,88. Berikutnya hasil evaluasi formatif atau field test dikategorikan yaitu sangat tinggi mempunyai rata-rata 0,82. Kemudian adapun hasil evaluasi formatif itu berasal dari focus group discussion ini memberikan saran dan masukan. Yang pertama yaitu berasal dari Bapak Dr. Suparni MPD dan menyatakan bahwa adapun upaya revisi yang dilakukan memperbaiki bahasa sesuai bahasa matematika dan penyederhanaan penulisan algoritma. Yang kedua, Nur Ibu Fauzia MPD, adapun upaya revisi yaitu menyesuaikan sintak pembelajaran dan menyesuaikan dengan waktu. Yang ketiga, Ibu Dia Horia MPD, itu bahwasanya upaya revisi yang dilakukan penjelasan sintaks kepada pengguna dengan materi aljabar linear elementer. Sedangkan yang keempat, Muhammad Syarif MPD, yaitu memperbaiki pengetikan gambar, lambang, pemberian warna yang menarik. Berikutnya yang ketiga yaitu hasil asesmen phase. Itu hasil asesmen di bidang pengetahuan atau kognitif bahwa hasil independen tes terdapat pemahaman konsep yaitu nilai signifikansi 0,000,
Sedangkan yang didapatkan nilai alfa 0,05, keputusan H0 ditolak dan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman konsep kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dan hasil t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pemahaman konsep mahasiswa kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward, di mana nilai signifikansinya sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Berikutnya yaitu hasil aspek pengetahuan dipakai untuk menguji pemecahan masalah, yaitu dengan independent t-test, bahwasanya didapatkan nilai signifikansinya 0,000, kemudian nilai alfa 0,05, keputusan H0 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pemecahan masalah kelas kontrol dan kelas eksperimen. Sedangkan hasil asesmen PACE untuk hasil angket sikap bahwa didapatkan nilai signifikansi 0,000, nilai alfa 0,05, keputusan H0 ditolak, kesimpulan terdapat perbedaan sikap mahasiswa kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan penerapan model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward. Kemudian hasil asesmen PACE di bidang minat belajar bahwa didapatkan nilai signifikansi 0,000, nilai alfa 0,05, keputusan H0 ditolak, dan dapat disimpulkan terdapat perbedaan minat belajar mahasiswa kelas kontrol dengan kelas eksperimen dengan penerapan model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward. Adapun produk yang dihasilkan dapat dilihat pada layar, yaitu hasil produk model pembelajaran berbasis masalah dan reward. Yang pertama yaitu berupa buku petunjuk dosen, yang kedua lembar kerja mahasiswa, yang ketiga buku model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward. Kesimpulan yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah dan reward mengadopsi model pengembangan model KLOM. Karakteristik terdiri dari 6 sintaks, yaitu merumuskan masalah dan reward, menganalisis masalah dan reward, mengajukan hipotesis dan reward, mengumpulkan data dan reward, menguji hipotesis dan reward, dan memberi kesimpulan dan reward. Sedangkan kesimpulan yang kedua, validitas penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dan reward berada pada kategori tinggi, dengan karakteristik kevalitan tertuang dalam penyusunan buku model, RPS, SAP, dan LKM yang valid dalam hal konten, desain pembelajaran, desain tampilan atau kegrafikan, serta bahasa. Praktikalitas penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dan reward memperoleh nilai dengan kategori tinggi. Karakteristik kepraktisan model ini mudah dipahami, mudah dilaksanakan, mempunyai daya tarik, manfaat, dan waktu yang efisien dalam pembelajaran. Sedangkan efektivitas model pembelajaran berbasis masalah dan reward berada pada kategori tinggi, di mana karakteristik keefektifan dilihat dari peningkatan kemampuan matematis dan peningkatan dampak pengiringnya. Adapun implikasi pada penelitian ini, yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah dan reward mempunyai 6 sintaks yang mempunyai keunggulan pada setiap langkah sintaks dan dapat bekerja sama dengan mengikuti metode-metode ilmiah sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan serta merasa dihargai dan termotivasi. Yang kedua, dapat membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan matematis, khususnya kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah dalam mata kuliah aljabar linear elementer. Ketiga, sistem pendukungnya membantu mahasiswa menumbuhkan minat belajar mata kuliah aljabar linear elementer, memiliki sikap yang positif, serta dapat mengaktifkan mahasiswa dalam belajar dengan adanya peran yang diberikan pada setiap mahasiswa pada proses diskusi. Adapun saran, yang pertama, bagi dosen disarankan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan reward dalam proses perkuliahan aljabar linear elementer untuk meningkatkan kemampuan matematis mahasiswa, terutama dalam ilmu sains, serta memfasilitasi peningkatan minat dan sikap belajar mahasiswa. Yang kedua, bagi mahasiswa dalam mempelajari lembar kerja mahasiswa atau LKM ini secara berurutan,
Karena dari setiap materi sudah disusun dari yang termudah hingga pada yang sulit, hingga keseluruhan materi dapat dengan mudah dimengerti dalam proses peningkatan kemampuan matematis. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan perangkat pembelajaran, khususnya lembar kerja mahasiswa berdasarkan pada model pembelajaran berbasis masalah dan reward pada mata kuliah matematika lain yang sesuai dengan komponen dan prinsip model pembelajaran. Yang keempat, pemerintah dan pihak yang terkait disarankan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran sains untuk terlaksananya pembelajaran berbasis eksperimen. Karena teori dan eksperimen merupakan ilmu yang saling berkaitan, sehingga sumber pengetahuan yang dihasilkan dalam mencapai suatu pengembangan semakin akurat dan dapat dipercaya. Demikian yang dapat saya sampaikan pemaparan dari isi disertasi saya. Bila ada kejanggalan saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.